Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya yaitu nikmat yang paling Allah anugerahkan kepada hambanya, yakni nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini tidak pernah kikir, yang selalu berzikir, yang rela bermandikan darah, berhujan-hujan anak panah, dan bersayat-sayatan parang hanya demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas materi yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Sebelum saya melanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa siapa yang baru melihat channel ini, dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya, walaupun itu suatu hal yang kecil, apalagi itu hal kebaikan, insya Allah atas izin Allah itu akan menjadi ladang amal jariah semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mempersingkat waktu, silakan dengarkan pembahasan di video kali ini sampai selesai. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas, sholat di sini adalah sarana prasarana yang paling utama dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat juga merupakan tiang agama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bunyinya as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad tarakaddin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka berarti telah menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Bayangkan, renungkan coba, kalau kita pikir
ya. Jika rumah, yang mana rumah di sini tiangnya, pondasinya tidak kuat, bahkan tidak menggunakan pondasi tiang, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh bangunan rumah tersebut, melainkan rumah itu akan roboh apabila tiang pondasinya tidak kuat, bahkan tidak menggunakan pondasi. Begitu pula dengan sholat. Jadi kalau ada orang, jangankan lalai dari sholat, meninggalkan sholat saja, itu sudah merobohkan agama. Di perumpamaan seperti kayak rumah yang tanpa pondasi, bahkan tiangnya tidak kokoh, gak kuat gitu. Nah, jadi itulah ya. Selain tiang agama, sholat juga merupakan tolak ukur semua amal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasara, fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hali abdi min tatawu'in fayukmalu biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala zalika. Yang artinya, adakah sunnah membunyikan sholawat tarhim di waktu imsak? Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Udah jelas. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab saat hari kiamat ialah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, dengan catatan kalau sholatnya baik. Tapi sebaliknya, apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebutlah yang akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Jadi dari sini sudah jelas ya. Jadi kalau kita melakukan sholat wajib, lakukanlah sholat yang namanya sholat sunnah. Seperti kayak sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Karena sholat sunnah-sunnah yang lainnya dan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di sini itu akan menyempurnakan sholat wajib kita itu tadi apabila ada yang kurang gitu. Nah ya, ada yang kurang, entah itu fardunya atau rukunnya, nah itulah digantikan dari sholat sunnah itu tadi. Sholat merupakan kunci utama diterimanya ibadah kita. Bahkan sholat mencegah dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah saat sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini sudah jelas, sholat itu ialah untuk memperjauhi dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Tapi di sini masih ada yang bingung, Ustadz, perbuatan keji dan mungkar itu apa, Ustadz? Maksudnya bedanya perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi di sini ya, perbuatan keji dan mungkar, contohnya kekejian ya. Perbuatan keji itu ialah sesuatu yang buruk dalam pandangan agama, akal, bahkan budaya.
Seperti contoh ya, anak kecil yang mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol yang dapat memabukkan. Nah, itulah perbuatan keji. Ya. Salah satu contoh yang mudah itu saya ambil ya. Kemudian perbuatan mungkar itu contohnya seperti apa, Ustadz? Perbuatan mungkar adalah semua bentuk kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa diterima oleh akal sehat juga naluri manusia. Contoh perbuatan mungkar di sini ialah mencuri, merampok, menipu. Nah, itu perbuatan mungkar. Tapi kalau perbuatan keji tadi itu ya macam-macam ya. Minuman keras, ya anak kecil yang mengkonsumsi minuman keras, ya melakukan seksual, ya homo. Nah, itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Kemudian selanjutnya, tidak ada ibadah satupun yang akan diterima jika tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, kita garis bawahi, tidak ada ibadah satupun yang akan diterima jika tidak pernah melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sudah saya jelasin di sebelumnya ya, di paling atas itu tadi, bahwasannya amalan yang paling dihisap pertama kali di hari kiamat ialah sholat. Kemudian walaupun puasa di bulan Ramadan, rajin bersedekah dan berinfak setiap hari, tapi dia tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali, maka sia-sia amalannya. Karena pertama yang dihisap oleh Allah ialah sholatnya. Kalau sholatnya beres, baru ditanya amalan-amalan yang lainnya ya. Tapi kalau sholatnya nggak jelas, nggak beres, nggak ada, ya Allah nggak perlu bertanya-tanya lagi, ya langsung dilemparnya masuk ke neraka gitu. Nah, jadi itulah ya. Jadi sebesar apapun dosamu, sebangsat-bangsatnya kamu, senakal-nakalnya kamu, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Ya, kita pikir, kita renungkan, jaga sholat, ya minimal jaga sholat agar Anda tuh tidak sampai baterainya habis. Jadi ketika sholat dicas lagi gitu nah maksudnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nggak marah-marah betul sama Anda gitu, karena sholat itu penanda Anda kafir atau mukmin gitu kan. Orang kafir kan tidak ada sholat. Nah, kalau orang mukmin masa iya nggak sholat gitu kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan penanda kalau Anda itu kafir atau mukmin gitu. Nah, kalau mukmin nggak sholat gimana gitu kan. Nah, sholat itu adalah inti ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam sholat ini semuanya rukun Islam terkandung di dalam sholat. Ya, ada kalimat syahadat di dalam sholat, ada zakat di dalam sholat ya, zakat waktu. Di dalam sholat ada puasa. Nggak mungkin Anda sholat sambil makan dan minum. Dalam sholat ada haji, karena sama-sama menghadap Ka'bah, karena minimal itu jaga sholat. Kemudian kalau kita ingin melakukan sholat, jangan pernah kita menggunakan yang namanya logika. Gunakan iman. Kalau kita ingin melakukan sholat tapi kita menggunakan akal pikiran, pegang omongan saya, gak bakal kita melaksanakan sholat. Contoh hal kecil, masjid baru azan, masih azan, nanti dululah sholatnya. Nah, kayak gitu. Baru qomat, nanti dululah qomatnya. Maksudnya nanti dululah sholatnya baru qomat gitu. Baru jam berapa. Nah, karena sering mengulur-ngulur waktu, lama kelamaan habislah waktu sholat tersebut, masuklah ke sholat berikutnya. Lewat sholat itu tadi gitu. Nah, gara-gara kalau kita pikir secara dengan menggunakan logika gitu, akal.
Nah, coba kalau kita ingin melakukan sholat, pikir dengan yang namanya keimanan, iman. Gunakan iman kita. Kalau saya selalu menunda-nunda sholat, mau jam berapa lagi saya melakukan sholat? Kan kayak itu. Nah, itu kalau kita menggunakan iman gitu. Jadi gunakanlah iman, jangan gunakan akal. Kalau gunakan akal nggak bakal sholat, yang ada mengulur-ngulur waktu terus gitu. Nah, tapi kalau dengan iman, nah pasti paham kita akan mau jam berapa lagi nih sholat. Nggak mungkin waktu zuhur itu masuk jam setengah 12 misalkan, tapi kita sholatnya jam 3, sedangkan asar sudah mau masuk jam setengah 4. Nah, jadi kayak gitulah ya. Kemudian selanjutnya, makanya saya selalu berkata, khususnya pemuda dan pemudi, sebesar apapun dosamu, sebangsat-bangsat apapun kamu, senakal-nakal apapun kamu, jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat. Ya, yang mana sholat di sini merupakan ibadah yang langsung menyambungkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan sebuah tali, ya. Jadi sholat di sini tuh perumpamaannya itu seperti kayak tali. Jika talinya putus, maka tidak ada tali lain yang bisa menyambungkan. Nah, sama halnya dengan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, bahkan lalai dari sholat, nah, maka tidak ada suatu amalan pun yang dapat digantikan kecuali kita memperbaiki sholat kita. Ya, jadi kalau hubungan kita ingin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki sholat, karena sholat di sini ialah sebagai bentuk untuk kita menyambung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita menjaga sholat 5 waktu, maka masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Anda bermaksiat, harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih ada selama kita masih hidup di dunia ini. Beda cerita kalau nyawa sudah nyampe ke kerongkongan. Nah, itu udah nggak ada lagi waktu kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tinggal menjalankan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak sholat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni jika tidak bertobat? Nah, jadi dari sini udah jelas ya. Jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan di pembahasan video kali ini, jaga sholat 5 waktu itu ya. Kalau kita ingin mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan mengharap ampunan saja, apapun yang kita minta, mau curhat, mau ngeluh, apapun itu, perbaikin sholat kita, karena sholat di sini ialah sebagai bentuk menyambung ibadah kita, tali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itu datangnya dari saya sendiri. Demikian, syukran ala ihtimamikum, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu, bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia ya Allah. Oh Allah, dampingi langkahku. Tuntunlah aku setiap langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu ya Allah.
bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, nampakkan